Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf mengkritik pihak yang dinilainya membahayakan bangsa dan negara dengan memicu dinamika politik di tengah ancaman krisis global. Bahkan, Yahya menyebut belakangan ini ada provokasi politik yang dianggap sebagian orang sebagai percobaan makar. Ia pun menekankan situasi geopolitik yang terjadi saat ini membuat Indonesia tidak bisa menanggung dinamika-dinamika politik yang membahayakan. Terlebih ketika pemerintah sedang berjibaku mengatasi potensi dampak perang di Timur Tengah. Saya juga menentang pihak manapun yang hendak memanfaatkan keadaan di tengah tantangan-tantangan berat ini untuk memicu dinamika politik yang membahayakan bangsa dan negara, kata Yahya dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat 10 April tahun 2026. Teman-teman media, saya kira mencatat pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Yahya pun mendorong dialog secara rasional untuk mengatasi isu politik. Menurutnya, masyarakat membutuhkan persatuan di tengah potensi krisis, bukan provokasi politik. Kita tidak bisa menanggungkan anomali politik apapun di tengah keadaan ini. Kita butuh bertahan bersama. Kita harus survive bersama, kata Yahya. PBNU telah melakukan konsolidasi. Sejak awal minggu ini kami telah mengonsolidasikan instrumen-instrumen organisasi yang ada. Dan sesudah ini saya sendiri juga akan aktif berdialog dengan elemen-elemen masyarakat yang lain, ucapnya. Itulah sebabnya saya juga menentang pihak manapun yang hendak memanfaatkan keadaan di tengah tantangan-tantangan berat ini untuk memicu dinamika politik yang membahayakan bangsa dan negara. Teman-teman, saya kira media juga mencatat beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Ini berbahaya sekali. Kita tidak bisa menanggungkan anomali politik apapun di tengah keadaan ini. Kita butuh bertahan bersama. Kita harus survive bersama. Dan kita tahu bahwa pemerintah juga berjibaku habis-habisan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi ini. Kita tahu persis bahwa pemerintah ini bukannya tidur enak-enakan, tapi bekerja keras sekali. Presiden juga bekerja keras sekali untuk soal ini. Maka mari kita melakukan konsolidasi bersama-sama supaya kita bisa selamat bersama-sama dari ini. Hal-hal yang menjadi keberatan pihak manapun tentang apapun, mari kita dialogkan secara rasional dan proporsional supaya kita tidak mengalami bencana-bencana yang lebih berat dari apa yang sekarang sedang kita hadapi ini. Jadi sekali lagi, pertama, kita semua berharap bahwa perdamaian betul-betul tercapai, gencatan senjata yang sekarang sudah disepakati menjadi permanen, permusuhan bisa dihentikan dan diredam, bukan hanya di kawasan Timur Tengah saja, karena kita juga menghadapi masalah-masalah kekerasan di berbagai tempat yang lain, di Somalia, di Sudan, di Libya masih, dan juga di Yaman, dan daerah-daerah lain. Tempoh hari kita juga mendengar Pakistan menyerang Afghanistan misalnya. Ini semua harus dihentikan. Semua kekerasan ini harus berhenti, dan pertentangan apapun, perbedaan kepentingan apapun harus
selesaikan melalui perundingan damai, melalui jalan diplomatik, dengan memperhatikan ya, dengan disiplin mengikuti ketentuan-ketentuan tatanan internasional yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dunia ini tidak punya alternatif untuk bisa survive bersama-sama kecuali dengan mewujudkan suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang ditegakkan di atas prinsip penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Dan yang kedua, mari kita hadapi dampak dari perang, dampak dari dinamika internasional yang tidak bisa kita elakkan ini dengan melakukan konsolidasi bersama dari seluruh elemen bangsa, antara rakyat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan negara. Mari kita berkonsolidasi bersama untuk mengupayakan kemaslahatan bersama, supaya kita selamat bersama-sama. Karena tidak mungkin ada yang bisa selamat sendirian. Saya kira demikian pada intinya, teman-teman media. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum PBNU. Saatnya teman-teman untuk mungkin mengajukan pertanyaan. Silakan. Ada yang membantu membagikan mic? Ya cewek ini tadi. Sebutkan nama dan dari media mana, Mbak? Baik, terima kasih Gus atas waktunya. Perkenalkan, saya Leni dari Tempo. Ada dua hal yang mau ditanyakan Gus, mungkin terkait dengan situasi geopolitik. Yang pertama terkait dengan kita tahu salah satu yang konflik yang memuncak juga antara Israel dengan Lebanon. Terbaru prajurit di Indonesia yang di Lebanon ada yang tewas begitu ya Gus. Lalu di tengah kesepakatan gencatan senjata, Israel kan juga baru saja menyerang kembali Lebanon di tengah kesepakatan gencatan senjata itu Gus. Pandangan dari PBNU seperti apa? Karena banyak yang menilai sudah saatnya, bahkan mantan Presiden Pak SBY menyarankan untuk mengevakuasi TNI dari wilayah misi perdamaian itu, gitu, dari Unifil itu ditarik gitu, karena wilayahnya sudah tidak aman. Dari PBNU seperti apa melihatnya? Apakah juga setuju untuk menarik pasukan TNI dari Unifil dari Lebanon gitu ya Gus? Lalu yang kedua terkait dengan sikap pemerintah, khususnya Pak Presiden Prabowo menanggapi konflik itu di Iran dan Amerika. Sampai hari ini Pak Presiden dinilai seperti tersandra begitu Gus, dengan keanggotaannya di BOP tidak berani untuk mengutuk Israel gitu. Bahkan setelah PBB mengungkapkan temuan bahwa satu prajurit yang tewas itu disebabkan oleh serangan dari Israel, Pak Presiden sampai hari ini belum memberikan keterangan apapun dan mengutuk secara tegas kepada Israel. Itu PBNU melihatnya seperti apa? Apakah memang melihat Pak Prabowo di sini bermain dua kaki karena tersandra di BOP atau bagaimana? Begitu, terima kasih. Langsung aja, betul. Baik, terima kasih. Pertama soal gencatan senjata yang tidak immediately efektif. Ya. Saya kira bukan hanya soal Israel menyerang Lebanon. Kemarin waktu pertemuan dengan dubes-dubes GCC, mereka juga mengeluh karena setelah diumumkan gencatan senjata itu masih jatuh bom di wilayah mereka misalnya.
Jadi bahwa gencatan senjata itu tidak immediately efektif secara faktual setelah diumumkan, ini memang satu masalah tersendiri. Karena menurut saya ya secara alami perang itu begitu peluru ditembakkan, orang sulit untuk bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan bahwa gencatan senjata ini patut disyukuri sungguh-sungguh. Ya. Nah, tentu saja sikap kita tidak berubah, kita mendesak, menyeru, menuntut supaya segala kekerasan dihentikan oleh siapapun. Kalau soal pembenaran, setiap pihak mungkin punya pembenaran. Mungkin, kita tidak tahu, karena ada perspektif kepentingan dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, kekerasan harus dihentikan oleh siapapun. Ketika kekerasan berhenti, tidak berarti bahwa perbedaan kepentingan, benturan kepentingan otomatis hilang. Memang, tetapi perbedaan dan perbenturan kepentingan itu harus diselesaikan melalui jalan damai. Itu tuntutan kita Jawa. Maka kita pertama-tama harus melihat ini dari perspektif kebaikan bersama dari seluruh kemanusiaan. Pertama-tama, kita tahu kita punya kepentingan, kita punya sikap, kita punya nilai-nilai yang membuat kita cenderung memihak ke satu pihak dan tidak menyukai pihak yang lain. Itu jelas. Jelas sekali, semua sudah dinyatakan. Semua sudah dinyatakan. Ya. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kekerasan ini pertama merupakan bencana kemanusiaan, karena yang menjadi korban itu adalah juga manusia dengan darah daging, dengan orang-orang yang dikasihi di sekelilingnya. Yang kedua, bahwa dampak dari kekerasan hari ini itu tidak bisa dilokalisir. Perang dimanapun itu terjadi, pasti dampaknya akan menimpa seluruh masyarakat dunia. Maka kita harus menolak segala bentuk peperangan. Dan ya, saya ingin ngajak kepada semuanya lah, kepada masyarakat, marilah kita berhenti melihat perang ini seperti nonton bola. Nonton bola itu kalau yang satu gol kita sorak-sorak, ya. Kalau kesebelasan yang kita bela kena gol, kita maki-maki dan lain sebagainya. Ini perang ini bukan seperti nonton bola. Perang ini dampaknya menyangkut nasib kita sendiri juga.